Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Semua listeners, sudah menjadi garis hidup manusia ya, bahwa tidak selamanya akan merasakan yang namanya bahagia. Setiap orang pasti pernah memiliki masalah berat di dalam hidupnya, di mana pengalaman-pengalaman pahit tersebut ada yang sifatnya ringan, sedang, hingga berat, yang bisa menyebabkan seseorang ini mengalami trauma psikis dalam jangka panjang. Namun, kita itu sebenarnya bisa loh mengurai dan juga menghadapi masalah dengan tenang. Bagaimana caranya? Mari kita bahas dalam Smart Character and Career di edisi hari ini bersama dengan Mbak Vivit F. Argarini. Selamat malam Mbak Vivit. Selamat malam Mbak Maria dan juga Smart FM listeners di manapun berada nih, yang mungkin sedang menyaksikan kita juga di kanal YouTube ya, Mbak Maria ya. Ataupun yang mendengarkan di kendaraan atau sedang di mana saja. Salam sehat jiwa raga dariku. Salam sehat jiwa raga. Lama tidak berjumpa Mbak Vivit, mungkin boleh sedikit dulu diceritakan kegiatannya apa aja nih Mbak Vivit? Iya ya, lama banget ya, karena memang gantian ya Mbak Maria ya. Kegiatannya seperti biasa, saya akan mengampu di beberapa universitas ya untuk prodi Magister Manajemen dan Komunikasi yang ada di beberapa kampus tadi saya sampaikan juga. Saya senang gardening nih sebenarnya. Mungkin kelihatan nggak ya Mbak Maria dan Soft FM listeners nih. Saya tuh suka bunga-bunga gini, banyak banget di tempatku, walaupun aku tinggalnya tidak di landed house ya, di tanah gitu ya. Cuma dengan apa ya, memiliki kebiasaan untuk tanda kutip nih ya, nyapa tanaman, kan ini kan makhluk hidup juga ya Mbak. Betul. Jadi bahwa ternyata kalau kita memelihara atau kita memiliki tanaman yang kita sapa tiap pagi, lalu kita bersihkan daunnya, lalu kita merasa bahwa sapaan kita itu berarti buat mereka, dan dia tumbuh kembangnya lebih cantik loh Mbak, dibanding dengan tanaman yang mungkin dibiarkan terus lama tidak kita sapa gitu ya, itu akan lebih kering, terus warnanya tidak sesegar kalau kita memang menyapanya. Paling tidak ya tadi itu, karena yakin bahwa kita bersinggungan juga dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lain kan, selain manusia, begitu. Yes, ini kayaknya juga menjadi self healing begitu ya Mbak Vivit ya. Persis, itu meditasi loh sebenarnya Mbak Maria. Yes, mungkin bisa kita kaitkan juga dengan topik kita malam hari ini, mengurai dan menghadapi masalah dengan tenang. Kami undang Anda untuk bisa turut bergabung bersama kami. Silahkan kirimkan di 0812 11 12 959, atau Anda juga boleh langsung komentar dan menyaksikan kami langsung di live YouTube Smart FM. Nah Mbak Vivit, kalau kita ngobrolin soal topik kita malam hari ini, menghadapi masalah dengan tenang, emang bisa ya? Karena kan bisa gitu ya. setiap orang punya masalah itu kan pasti langsung panik gitu kan, reaksi pertamanya adalah panik, marah begitu. Nah, sedih. Nah, bagaimana kita bisa mengenali masalah kita dulu deh, biar kita tuh nggak panik, Mbak Vivit, silahkan. Iya. Nah, sehubungan dengan topik ini sebenarnya Mbak Maria dan Soft FM listeners, seminggu yang lalu, tepat seminggu yang lalu, ya 10 Oktober itu diperingati tanggal dan bulan World Mental Health Day. Jadi seluruh dunia nih kita merayakan, memperingati Hari Kesehatan Mental. 10 Oktober yang lalu. Jadi 17 Oktober hari ini kita mensyukuri diberi olehnya ya, oleh Tuhan Yang Maha Esa kesehatan mental. Jadi untuk mengurai masalah memang perlu apa ya, kepala dingin, perlu hati yang tenang. Makanya topik ini kita hadirkan nih Mbak Maria, karena senang sekali bahwa warga dunia sudah semakin aware, sudah semakin memberi perhatian lebih kepada kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita, tidak hanya kesehatan fisik.
Hmm. Jadi tadi seperti Mbak Maria buka di awal bahwa rasanya tidak ada gitu ya manusia di muka bumi ini yang tidak ada masalah. Betul. Memang berat kecilnya masalah tidak bisa kita Compare. iya, tidak Ya. sampai kita bandingkan atau kita bisa sampaikan ke teman misalnya gini, alah masa begitu saja misalnya gitu kan. Hmm. Please deh, nggak usah apa namanya baperan banget misalnya kayak gitu ya. Jadi kita membandingkan masalah A dengan masalah B, lalu kita mencoba menjadi tanda kutip pahlawan kesiangan nih Mbak. Hmm. Iya kan, yang kita Ya, betul. mencoba untuk mengadem-ademkan, mendinginkan situasi dan kondisi, Hmm. tapi sebenarnya akhirnya discouraging, tidak Hmm. memberi semangat. Jadi kalau kita bicara mengurai, sebenarnya Hmm. itu sulit, Mbak. Hmm. Karena ketika kita dihadapkan pada masalah, kita sudah merasa bahwa, aduh aduh mengapa aku? Hmm. Mengapa tidak orang lain? Mengapa ini menimpa diriku? Hmm. Lalu aku rasanya tidak sanggup. This is too big. Hmm. Terlalu besar, terlalu dalam, terlalu susah aku jalani. Betul. Nah, hal-hal seperti itu mengautosugesti diri bahwa menyerah adalah di depan, yang Hmm. utama. Sehingga boro-boro tanda kutip kita mau mengurai, Hmm. tapi kita sudah menyerah duluan. Hmm. Jadi pertama sebenarnya ketika kita menghadapi masalah, penguraian masalah itu kita mengidentifikasi dulu Hmm. masalahnya ada di mana sih gitu. Hmm. Nah, eh, tadi saya sampaikan tidak mudah karena kita cenderung untuk lari gitu, untuk yang udahlah nyerah duluan, udah nggak sanggup. Rasanya dunia berhenti saat itu gitu, Hmm. ya kan? Betul. Padahal masalah selalu ada kan, Mbak. Hmm. Besar kecilnya problem itu memang beda-beda dan cenderung subjektif akhirnya. Hmm. Makanya kita diminta untuk, oke yuk pakai kacamata besar dong. Hmm. Lihat tuh bahwa banyak orang loh yang lebih susah gitu. Memang mudah untuk menyampaikan seperti itu, tapi saya sebenarnya tidak sarankan karena ketika kita ya melihat teman kita atau kita menghadapi teman kita, ya lalu kita bandingkan tadi banyak yang lebih sulit loh, banyak yang lebih akhirnya kita bukan memberi motivational words ya, Hmm. kata-kata atau kalimat yang menyemangati, tapi kita mengkerdilkan masalah yang sedang dihadapi oleh sahabat kita atau teman kita tersebut. Semakin overthinking malah ya Mbak Vivin. Iya, iya. Jadi ketika kita ya, Hmm. ini kita bicara orang lain dulu ya. Misalnya Hmm. teman kita yang mengeluarkan unek-unek lah. Hmm. Mereka menyampaikan ini loh aku ada problem. Itu Hmm. sebenarnya bagus bahwa teman kita menyadari bahwa dia ada problem and I need help dan saya perlu bantuan. Itu langkah yang bagus sekali Hmm. karena dia menyadari bahwa ada problem pada dirinya. Hmm. Nah, yuk kita bantu. Hmm. Gimana? Problemnya apa? Hmm. Coba sampaikan apa yang menjadi problem. Nah, lalu dia bercerita, ini loh, 1, 2, 3. Yuk. Ini adalah sebenarnya tahap penguraian problem, Hmm. Hmm. penguraian masalah. Lalu kita bantu. Oke, ada problem 1, 2, 3. Menurutmu jalan keluarnya seperti apa ya? Hmm. Menurutmu ya, menurut orang yang memang sedang menghadapi problem. Lalu kita tanya, boleh nggak? Atau adakah ruang untuk saya membantu memecahkan masalah? Tanya dulu, jangan ujuk-ujuk atau jangan belum-belum mereka tanya ke kita, terus kita langsung jump into conclusion. Hmm. Kalau kamu jadi saya balik ya. Kalau saya jadi kamu gitu ya. Hmm. Kalau saya jadi kamu, saya akan begini. Nah, Hmm. itu akhirnya kita potong kompas. Hmm. Ya, memposisikan kita jadi dirinya. Dan itu tidak disarankan. Jadi penguraian masalah kita membantu menenangkan lalu minta orang tersebut menuliskan ini loh
yang jadi masalah saya. Ini loh tahapan saya mencari solusi atas masalah saya. Gitu, Mbak Maria. Mungkin kita Ya. akan sambung setelah ini, mungkin gimana? Yes, oke Mbak Vivit. Nanti kita akan sambung lagi di sesi jeda berikutnya, semua listeners. Kami sekali lagi mengundang Anda boleh mengirimkan komentar atau pertanyaan di 0812 11 12 959. Smart Character and Career bersama dengan Mbak Vivit FR Garini segera kembali. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart FM Business and Inspiration. Kita kembali lagi dalam Smart Character and Career di topik malam hari ini, mengurai dan menghadapi masalah dengan tenang. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah bisa sih kita menghadapi masalah dengan tenang? Bisa, asalkan dengan siapa kita mungkin menceritakan masalah-masalah kita dan bagaimana kita merilisnya. Mbak Vivit, kalau sebelum kita curhat atau menceritakan, tadi kan Mbak Vivit menceritakan bahwa kalau kita cerita ke teman, terus teman-teman mungkin ada yang meng-compare masalah itu, sehingga itu malah jadi beban pikiran lagi untuk kita. Nah, sebelum kita menceritakan masalah-masalah kita ke teman kita, begitu Mbak Vivit, mungkin apakah ada begitu ya, hal-hal yang mungkin memicu kita merasa stres atau cemas saat menghadapi masalah begitu? Apakah memang ketakutan-ketakutan itu yang membuat kita menjadi, aduh bagaimana ya, ada jalan keluar kah atau tidak kah? Seperti itu. Ya, itu sebenarnya sangat manusiawi ya Mbak. Ketika kita sendiri nih, kita sedang sendiri, terus kita merasa bahwa kenyataan yang ada, ya, realita yang ada tidak sesuai harapan. Itu sebenarnya kan masalah ya. Betul. Jadi kita mengharapkan A, tapi ternyata yang muncul B gitu. Atau kita sudah merencanakan, kita sudah berbuat sesuatu yang sangat baik menurut kita, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi atasan. Then there's a problem. Then there's a disappointment. Ya, ada kekecewaan, ada kesedihan, mungkin ada kemarahan. Karena apa yang terjadi nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu sebenarnya when the problem exists gitu. Ya, ketika masalah itu terjadi adalah ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi, realitasnya tidak seperti itu gitu. Betul. Nah, sendiri nih ya, maksudnya kita dalam keadaan sendiri, kita dalam berbicara lah ya, we talk to ourselves. Bisa Mbak bicara dengan diri sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri gitu kan, nanti dianggapnya
apa dong gitu ya, ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Ini sebenarnya mengelola sebenarnya. Mengelola hati, mengelola pikiran, mengelola rasa. Sangat baik, Mbak, untuk kita lakukan self therapy. Ya, apa bisa gitu ya? Apa perlu kita minta bantuan? Jadi belum kita tanya dulu langsung ke sahabat atau langsung tanya ke professionals ya, baik itu psikolog atau misalnya yang perlu dengan pengobatan lebih lanjut psikiater gitu ya. Bisa itu disampaikan kepada professionals. Namun sebelum ke sana, kita mencoba melatih mengelola ya, mengelola masalah yang kita hadapi. Yang pertama, keep calm gitu ya. Kita tenang bahwa oke, saya memang sedang ada masalah. Ya, kita conscious, kita dengan keterjagaan diri kita, ya, dengan kita apa ya, conscious ya, terjaga bahwa kita memang dengan sadar diri bahwa oke, I have a problem, ya, and I have to face it. Saya harus menghadapinya. Saya tidak bisa lari dan saya tidak bisa mundur ke belakang karena waktu akan terus berjalan ke depan, ya kan? Akan ada matahari yang terbit lagi keesokan harinya. Memang melewati malam, lewati gelap gulita, ya kan? Tapi kita yakin bahwa esok akan terang benderang loh, gitu. Ya kan, begitu kan siklus ya, akan ada gelap, lalu apa namanya, agak perpaduan antara gelap dan terang, mungkin belum terang sekali gitu kan. Tapi kita terjaga bahwa kita harus melangkah apapun itu. Nggak bisa kalau kita ada problem, kita diamkan. Nah itu. Nah, beberapa ceritaan ya dari beberapa sahabat ya, baik itu mahasiswa, karena saya juga mengampu atau mengajar mahasiswa kelas karyawan ya, maksudnya mereka yang professionals ya, mereka yang pekerja gitu, tapi mereka juga kuliah gitu. Bu, saya diamkan saja masalah itu gitu. Tapi ternyata itu nggak betul, karena semakin didiamkan, semakin ada bom waktu nih di ujung yang bisa sewaktu-waktu meledak dan akhirnya sulit untuk ditanggulangi. Kenapa enggak ketika ada masalah sedikit kita tahu, lalu kita mencoba untuk tadi mengurainya dan mencari solusi sebelum sampai besar sekali. Jadi memang problem atau masalah itu alangkah baiknya tidak didiamkan, Mbak. Tapi dicari langkah untuk menanggulanginya. Misalnya begini, sebelum kita betul-betul sakit ya secara fisik ya, maksudnya kita sudah mulai agak sumeng-sumeng gitu ya, belum demam yang sampai 40 gitu kan. Kalau sudah panas tinggi berarti ada infeksi dalam tubuh kita dan akhirnya kita harus beristirahat panjang. Nah, tapi kalau kita udah merasa, aduh, kayaknya udah greges-greges di badannya, hidung udah mulai panas nih, jangan-jangan memang saya sedang mengalami gejala influenza. Itu baru gejala loh, baru ada tanda-tanda bahwa akan flu, belum sampai flu gitu. Tapi kalau gejala itu sudah kita aware, sudah kita alert, kita sudah conscious, kita sudah merasa bahwa wah ini aku menjelang flu nih. Oke, berarti saya tidur jangan terlalu malam, saya mencoba untuk minum banyak vitamin C, gitu kan, makan banyak-banyak sayur, karena mungkin kerongkongannya sudah mulai gatal-gatal, ya sudah dikurangi deh makan minyaknya. Nah, itu sebenarnya menghindari agar pengobatannya lebih cepat, kan begitu? Kalau itu dihubungkan atau kita coba bayangkan dengan problem tadi, ketika gejala-gejala itu muncul, kayaknya aku merasa pekerjaanku tidak sesuai dengan ekspektasi atasan di kantor gitu. Mungkin kita bisa tanya, Pak, sebelum selesai report ini saya kumpulkan atau saya submit, apakah sampai sini saya sesuai dengan
ekspektasi Bapak ya, atau masih ada variabel-variabel yang perlu dilengkapi sehingga pada saat nanti saya presentasi itu sesuai dengan harapan Bapak gitu kan bisa. Jangan sampai nanti pada saat sudah hari hanya ternyata salah kaprah gitu. Betul. Karena poin-poin requirement atau poin-poin ketentuan yang diharapkan melenceng semua gitu Mbak. Jadi semua itu bisa di-avoid ya, cegah dulu di awal. Tanya teman, kayaknya briefnya benar nggak sih dari atasan? Benar nggak ya minutes of meetings dari pertemuan kita tadi itu yang saya tangkap betul nggak ya? Oh salah, yang dimaksud Bapak tuh ini. Oh gitu, waduh berarti yang saya absorb, yang saya terima, yang saya digest, yang saya olah tidak sesuai dong. Apa tidak ada salahnya kita tanya ke kolega ya sebelum sampai ke director, mungkin ke atasan langsung yang dimaksud oleh BOD itu apakah itu ya Bu, karena saya nangkapnya seperti itu. Nah gitu Mbak, tadi kan kita bicara tentang kesehatan fisik ya, ini kita coba hubungkan ketika kita dalam profesionalisme. Makanya penting ketika kita meeting ya, pertemuan rame-rame 4 orang 5 orang, perlu adanya notulensi gitu, notulen gitu ya, minutes of meeting. Apakah brief yang disampaikan betul-betul ini atau kurang, masih kurang? Oh berarti penangkapan kita belum sempurna nih gitu. Jangan nanti ketika kita sudah jalankan, waduh ini kok nggak detail sih, bukan itu maksudnya. Makanya perlulah minutes of meeting itu disebar, disirkuler, oh ternyata masih nggak betul atau masih kurang gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa dihindari, Mbak. Ini kita bicara pencegahan masalah ya. Tadi kan sampai dalam diskusi kita bahwa jangan sampai ditimbun sampai padat, keras, sudah nggak bisa diapa-apain, ya kan? Sama halnya ketika kita personal relationship, ya kan? Entah kita sama pasangan, kita sama anak, gitu kan? Gimana rencana kita mau kemana gitu? Ya terserah aja deh gitu. Nah yang terserah aja ini kan kadang-kadang memberi pertanyaan ribuan di benak kita. Terserah itu apa ya maksudnya ya? Tolong dong kalau misalnya ditanya yang clear. Mau makan Western, mau Asian, atau mau makan yang campur-campur nih misalnya. Lebih clear, lebih jelas. Sehingga hubungan personal itu tidak menjadi isu. Karena kamu depend on, tergantung, dan kamu nggak clear. Gitu. Itu kan isu akhirnya dalam satu hubungan ya. Tidak lugas, nggak jelas gitu. Sama sebenarnya, itu udah akan jadi masalah loh Mbak. Kalau itu bulan demi bulan, tahun demi tahun tidak dibahas. Didiamkan gitu, lama-lama bertelur jadi masalah baru. Iya, apa sih yang kamu sukai, apa dan apa yang kamu tidak sukai, apa yang Anda atau ini kita bicara pasangan ya, yang saya harus perbaiki di kemudian hari. Sampai ini dia. Ini dia. Kalau sudah menjadi sebuah bom waktu, meledak dan juga menjadi sebuah masalah baru, bagaimana kita mengurai dan menghadapi masalah tersebut dengan tenang? Nanti kita akan jawab di sesi berikutnya. So, listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas.
Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Smart Character and Career masih bersama dengan Maria Delsa dan juga Mbak Vivit. Kita kembali dengan topik malam hari ini, mengurai dan menghadapi masalah dengan tenang. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana sih kalau misalnya memitigasi untuk masalah-masalah yang terjadi. Nah, ini kalau misalnya kita menjadi orang-orang yang atau Anda mungkin pernah mengalami menyimpan masalah-masalah itu dan lari dari masalah, dan ternyata di kemudian hari justru masalah ini menjadi bom waktu yang meledak begitu, sudah menjadi masalah baru. Bagaimana sih Mbak Vivit kita untuk mengurai dan menghadapi masalah dengan tenang begitu? Baik, nah tadi kita sudah kronologis ya dari awal seperti apa, dan sekarang sudah berproblem gitu ya. Yang pertama kita pahami, sadari bahwa ya saya ada masalah, nggak boleh deny, nggak boleh enggak siapa bilang gitu kan. Kadang-kadang kan kita merasa gengsi ya kan. Gengsi itu bukan hanya ke orang lain loh, gengsi pada diri sendiri karena kita merasa kuat. Nah, talk to yourself gitu, oke? I have to face it, tadi saya harus menanggulanginya, saya harus menghadapinya, saya berupaya untuk mencari solusi atas masalah itu. Jadi bicara tenang itu sebenarnya tadi saya sampaikan tidak mudah gitu. Bagaimana bisa tenang? Karena bertubi-tubi masalah itu datang. Dan ketika saya melihat teman-teman kok kayaknya asik-asik aja sih gitu kan. Kenapa saya? Nah itu yang menggelayut di pikiran. Why me gitu, why not her, why not him, why not them gitu-gitu ya. Jadi kita menyalahkan diri sendiri dan kita menghakimi diri sendiri akhirnya. Nah itu yang sebenarnya sebaiknya kita belajar untuk tidak berada dalam pusaran itu. Karena alih-alih kita keluar dari masalah, akhirnya kita malah tertimbun dan kita menjadi sangat kecil, dan kita terus akhirnya tergerus dengan masalah dengan diri kita sendiri. Gitu. Ketenangan itu bisa kita create, Mbak. Caranya seperti apa? Kita meditate, kita urai, kita tulis satu masalah kesehatan misalnya, kedua masalah dengan atasan, ya ini dua. Yang ketiga, masalah dengan orang tua. So we need to write it down. Kita tulis apapun deh, mau buku, ya pena, atau mau di laptop, atau mau di handphone, any devices, apapun itu. Kita tulis, kita uraikan satu persatu. Nggak bisa yang, ya udah nanti aja deh. Karena kita punya keterbatasan peningatan. Kita punya kemampuan untuk memilah-milah gitu. Kapan ya kita mencari solusi atas masalah dengan atasannya? Kapan ya dengan pasangannya? Kapan ya dengan orang tua ya? Bagaimana kalau itu semuanya
berlangsung atau terjadi pada saat yang bersamaan? Ayo. Ya di Hmm. rumah dengan orang tua misalnya. Ya dengan pasangan yang ribut terus. Ya kan? Hmm. Yang di kantor disalahi terus gitu. Apa nggak mau meledak nih misalnya? Apa hati ini Betul. nggak porak-poranda? Hmm. Nangislah, bersedihlah apabila harus menangis. Manusiawi, Mbak. Menangis saja. It's okay Menangis, to be not aduh okay ya. ya, Mbak Vicky. Heeh. Apa namanya? Kenapa, Mbak? It's okay to be not okay. Ya, menangislah gitu ya, menangis. Kita Hmm. mengungkapkan isi hati, kita merasa relief gitu ya. Hmm. Karena kita merilis beban-beban yang ada di pikiran kita. Jadi menangislah apabila kita Hmm. harus menangis. Ya, Hmm. boys do cry, men do cry too gitu ya. Jangan merasa gengsi, nggak boleh laki-laki Hmm. masa nangis gitu. Bapak-bapak Hmm. masa nangis, malu dong. Apa kata dunia gitu. Enggak. Ya, Hmm. jadi yang perlu disikapi yang tadi saya sampaikan ke Lola, jangan larut. Jadi ketika kita sudah menangis, kita sudah merasa lega gitu ya, Hmm. lalu kita balik lagi ke square one. Tetap loh, kita harus hadapi problem ini loh, bukan berhenti dengan menangis saja loh, gitu ya. Menangis Hmm. nggak memecahkan masalah loh. Masalah dengan menangis di tahap awal lega, kita merasa puas gitu ya. Tapi bukan berarti problem itu terselesaikan gitu. Jadi Hmm. apa dong langkahnya? Oke, tadi udah self meditation, kita merasa kita sudah lebih tenang. Yang kedua, kita uraikan tadi sudah masalah apa yang harus kita selesaikan, lalu kita Hmm. komunikasikan. Nggak bisa Mbak Vivit sendiri, cari mediator. Nah, Hmm. perlu ada mediator to mediate, menjadi Hmm. perantara, membantu. Jadi kalau misalnya itu orang tua, siapa misalnya di rumah ada kakak atau adik kita yang bisa membantu untuk menjadi perantara berkomunikasi kita dengan orang yang sedang kita anggap bermasalah dengan kita. Kan gitu Hmm. kan? Di kantor, siapa nih? Oh, dengan atasan. Ada nggak kolega yang bisa menjembatani yang kita percaya? Dengan pasangan, ada nggak sahabat yang kita bisa ajak untuk apa ya kontak gitu ya. Maksudnya kalau kita merasa stuck dengan pasangan kita dan communication deadlock, ya kita ajak Hmm. sahabat kita untuk bisa mengurai, minta maaf dulu mungkin atau bertemu dulu mungkin gitu di tempat yang Hmm. nyaman, yang bukan di tempat seperti kita di sidang gitu ya, karena Hmm. ambience gitu ya, suasana juga mempengaruhi loh ketika kita mengurai masalah dan mencari solusi atas masalah itu. Hmm. Tempat yang tenang, mungkin tempat yang sama-sama kita sukai, entah itu di taman atau di perpustakaan, kan bisa. Perpustakaan juga ada kok tempat yang untuk apa ya diskusi ya, maksudnya ruang-ruang di perpustakaan tuh yang bukan yang silent, nggak bisa bicara gitu kan ada. Tapi ada tempat-tempat yang memang Hmm. secara kesukaan itu kita memang itu sukanya dia pasangan Hmm. kita dengan aku adalah ke coffee shop misalnya atau ke pantai misalnya ya, tempat itu juga memiliki pengaruh untuk kita bisa menyamakan chemistry nih karena Hmm. kita mau berbaik-baikan kan gitu ya. Hmm. Jadi jalani dengan tenang bahwa tidak ada persoalan yang Hmm. tidak ada jalan keluarnya. Seperti ujian kan, soal ujian. Hmm. Tidak ada soal ujian yang nggak ada kunci jawabannya kan gitu. Pasti Hmm. ada gitu. Cuma Hmm. kadang-kadang kita gemes. Kita kepengen cari jawabannya di belakang langsung. Wah, apa Iya. sih jawabannya? Ini cepet gitu ya. Yang Ini cepet gitu. cepet-cepet kelar. Nah, ternyata Hmm. itu nggak menjadi dewasa gitu. Hmm. Karena proses problem solving itu butuh Hmm. kesabaran, butuh pendewasaan, butuh Hmm. apa ya namanya rumus-rumus untuk kita kerjakan kan gitu, Mbak.
Betul, Benar gak sih? Ya kan? betul. Dan yakin bahwa kalau saya selalu meyakini Tuhan itu maha bijaksana, maha Hmm, besar, hmm, tidak dia berikan persoalan, tidak dia berikan beban hmm, tanpa jalan keluar, Mbak. betul. Hanya Ada masalah manusia, pasti ada jalan keluar. iya, hanya kita ini manusia yang eh, kalau saya sampaikan ya kurang sabar ya, kurang Benar. sabar dan apa ya, eh, kurang sabar dan kurang apa ya, teguh hati, tangguh Hmm, hati untuk berani menghadapinya karena hmm, belum-belum kita udah nyerah, Mbak, hmm, gitu. Berkenaan dengan ya karena seminggu yang lalu kita memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia gitu ya. hmm, Eh, Persoalan itu siapapun rasanya mau ibu rumah tangga, mau professionals, mau pelajar SMA, mau mahasiswa, ya, mau atasan gitu ya, maksudnya bos-bos dan segala macam pasti hmm, ada kok. Dan ya. kepekaan kita untuk aware dengan teman-teman di lingkungan kita bahwa this Hmm, person needs help, perlu pertolongan. Jangan sampai akhirnya dia memecahkan masalah sendiri dengan hmm. mengakhiri hidupnya, Mbak. Wah, nah ini bahaya Ya, sekali ini. ya, karena dia merasa bahwa lingkungan sekitarnya tidak membantu gitu, Hmm, ya kan? Dan ini persoalan, Mbak, untuk mental health ya, maksudnya kesehatan mental akhirnya apa ya, memutuskan atau menyelesaikan masalah dengan cepat tadi, wujudnya beragam, hmm, ya kan menyakiti diri sendiri, ya kan mengakhiri hidup sendiri, gitu. Nah, hmm, ini hal-hal ini memang perlu apa ya, caregiver gitu ya, hmm, yang orang-orang yang memang care, orang-orang yang peduli, orang-orang yang memiliki empati tinggi, ya. betul. Jadi topik ini saya rasa sangat perlu untuk kita dengung-dengungkan bahwa Hmm, uh, we all have problems kok gitu. hmm, Kita semua punya problem. yes. Menghadapi dengan tenang itu memang tidak mudah, Hmm, namun bisa gitu. Dan gini Mbak, berpikir positif tidak cukup, hmm, perlu berpikir jernih hmm, gitu. yes. Misalnya ya waktu kemarin ada Mbak Pipit, kita tahan dulu, kita Oh, tahan jeda. dulu. Nanti Oke, kita akan baik. sambung sesi Kita berikutnya. sambung ya. Tetaplah Baik. bersama kami dalam Ya, Smart Character and Career. ya. Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM,
mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Setiap dari kita pasti pengennya hidupnya bahagia-bahagia dan juga mulus-mulus saja. Tapi yang namanya hidup, kita nggak pernah tahu cobaan mana yang nanti akan kita cobai, begitu ya, so listeners. Nah, tapi jangan sampai cobaan ini juga merenggut kebahagiaan Anda, apalagi nyawa Anda, small listeners. Di topik kita malam hari ini, kita ingin membantu, kita juga caring bersama Anda, small listeners, untuk bisa mengurai dan juga menghadapi masalah dengan tenang. Dan semoga topik malam hari ini juga bisa memberi semangat dan juga motivasi untuk Anda. Nah, Mbak Vivit, mungkin boleh dilanjut lagi dari sesi sebelumnya tadi, silahkan. Ya, tadi kita sempat berhenti pada bahwa positive thinking itu belum cukup. Yes. Perlu juga berpikiran jernih. Ya, misalnya nih, waktu pandemi kemarin, bukan misalnya, yang ini kenyataan yang ada gitu ya. Udahlah, hidup dan mati itu kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Positive thinking aja deh gitu ya. Maksudnya, tapi kita diberi akal oleh Yang Maha Kuasa bahwa memang ada pandemi. Jadi untuk menghindari itu ya pakai masker, menghindari kerumunan misalnya kan, tidur cukup. Jadi hal-hal yang memang kita pahami untuk kita hindari atau kita lakukan, misalnya cuci tangan ya gitu. Jadi positive thinking itu bagus, betul, tapi kita juga harus menggunakan akal kita sehat ya, akal kita sehat untuk mencegah hal itu terjadi pada kita. Misalnya terhinggap kemarin ya, pandemi yang kita baru saja mudah-mudahan selesai, benar-benar selesai, nggak ada lagi gitu ya, COVID-19. Jadi banyak ya, tadinya 3M, 5M, 7M, berapa M lagi lah gitu ya, mencuci tangan, menjaga jarak dan segala macam. Ketika kita dihadapi pada persoalan tadi ya, bahwa udahlah positif saja ya, pasti akan ada jalan keluarnya. Betul, itu betul. Tapi kita tambah lagi bahwa yuk kita jernih berpikir yuk ya. Ketika kita sudah uraikan apa saja yang menjadi problem, lalu kita uraikan lagi tahapan apa untuk mencari jalan keluar dari problem yang kita sedang hadapi, ya kan, problem solving. Nah, lalu kita berpikir jernih untuk mencari bantuan. Jangan juga misalnya, pada kutip nih misalnya, sok-sokan kuat gitu, aku bisa, aku mampu gitu ya, aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri gitu. Padahal kita sudah terseok-seok istilah kata, sudah terpayah-payah gitu. Jadi jernihlah untuk berpikir, mencari solusi. Mungkin kita perlu orang lain untuk membantu kita. Betul. Ya, jadi orang lain tadi saya sudah sampaikan. Ya, bisa kita pergi ke memang expert atau pakar di bidangnya, atau kita bisa mencari advisor, consultant gitu ya. Macam-macam, banyak sekali ya yang kita bisa tanyai atau kita cari solusinya. Jadi bahwa kita positif bisa mencari jalan keluar, bagus itu. Tapi yuk kita jernih juga. Mungkin kita belum mampu ya memutuskan sesuatu atau mendapatkan solusi yang tepat atas problem kita. Makanya kita cari mereka yang sudah pengalaman. Kita cari yang memang expert. Misalnya tadi saya kasih contoh. Kita mencoba untuk mengobati sakit kita. A, B, C, sakitnya itu macam-macam gitu ya. Ternyata yang kita sudah jalani itu belum membuahkan hasil. Nggak ada salahnya kita cari ke memang mereka yang praktisi di kesehatan. Benar nggak? Apa itu dokter, apa itu tabib, apapun lah itu yang memang lebih berpengalaman. Jadi tidak merasa bahwa
We can do everything gitu. Hmm. Bagus bahwa kita sudah memahami bahwa kita ada problem, bagus itu ya. Karena ada juga orang yang deny. Enggak saya merasa saya baik-baik aja gitu kan. Teman-teman aja yang judging ya, yang ngejudge gitu kan. Ternyata memang kita punya problem kok gitu ya. Mbak, jadi berkenaan dengan tadi saya sampaikan di awal bahwa kita sudah semakin aware dengan kesehatan yang tidak hanya fisik tapi juga mental. Asking for help, cari mereka yang bisa membantu kita. Paling tidak someone to talk to, orang yang kita ajak bicara, gitu Mbak. Nah, kan tadi kita butuh ketenangan ya Mbak ya. Kita Betul. hadapi masalah dengan tenang. Ketika kita punya problem, itu darah kita biasanya mengalirnya itu udah nggak karuan gitu. Tensi langsung naik ya. Iya, betul, tensi ya. Jadi tahu deh, pokoknya nggak karuan gitu ya. Terus detak jantung kita mungkin berdetak lebih kencang. Itu normal, karena itu adalah reaksi tubuh dari yang kita sedang alami. Nah, itu berimpact, itu akan berdampak. Tadi ya tensi naik, lalu kita deg-degan, lalu kita keringatan yang over gitu ya, apa namanya, ya nggak wajar lah gitu. Ya, Karena berarti kita ini merasa bisa mengganggu produktivitas kita dong Mbak Vivit ya? sangat, dan akhirnya kan kita jadi apa ya, melemahkan diri dong, bener nggak? Betul. Sakitnya sudah tidak fisik lagi, psikis justru. Gitu, karena pikiran-pikiran itu mengganggu metabolisme, mengganggu cara berpikir dan bekerja kita. Akhirnya kita mengurung diri, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau berinteraksi. Ditanya perlu bantuan, akhirnya bilangnya enggak. Padahal kita sebenarnya perlu solusi, dan itu kalau berlama-lama nggak sehat, Mbak. Jadi upayakan ketika kita tahu bahwa kita sedang ada problem, atur nafas kita, karena teknik bernafas itu sebenarnya meditasi juga, Mbak. Dan itu penyembuhan. Ya, saya kenal beberapa teman-teman gitu ya, yang memang sedang mengalami sakit gitu ya, sakit fisik ataupun dia punya gangguan kejiwaan gitu. Mereka belajar dengan teknik pernafasan, coba lo. Ya, kita take it for granted ya, dari Yang Maha Kuasa kita bernafas kayaknya hari-hari banget gitu ya. Udah dikasih oksigen gratis gitu kan. Santailah pokoknya, ini adalah blessing dari Yang Maha Kuasa, kita nafas hari-hari gitu. Padahal dengan kita mampu untuk mengelola ya, menjalani teknik pernafasan dengan baik, itu bisa membantu sekali menghadapi persoalan-persoalan tadi, Mbak. Ada sih tekniknya ya, saya juga sedang belajar teknik bernafas untuk penyakit-penyakit tertentu, dan itu ada komunitasnya dan ada pembelajarannya, ada apa namanya, pengobatannya, sesimpel yang sebenarnya tidak simpel. Jadi ketika kita tahu bahwa kita masalah, yuk kita ada masalah, yuk coba kita kelola ya, kita belajar bagaimana kita apa namanya, menyikapi ya bernafas kita dengan baik. Karena ketika kita menggeh-menggeh, apa tuh menggeh-menggeh Mbak bahasa Indonesianya? Yang gebu-gebu. ya, kita ada problem terus kita yang udah yang kita kan nafas kita jadi pendek-pendek ya Mbak. Betul. Pendek-pendek, terus jantung kita berdetak sangat kencang, terus darah kita juga mengalir gak karuan. Akhirnya tanda kutip kita mau mengurai problem gak bisa. Betul sekali. Ya, jadi pertama kita be conscious. Yuk kita coba terjaga yuk.
bahwa yes, we have problems, yes, kita tahu, tapi kita coba untuk menenangkan diri bahwa setiap ada, ini kedua ya, menenangkan diri, tadi yang pertama conscious, yang kedua menenangkan diri, bahwa setiap ada problem pasti ada solusinya. Yang ketiga, berpikir jernih, berpikir positif sudah pasti, tapi tambahkan dengan berpikir jernih. Ya, lalu tuliskan apa saja problem yang sudah kita hadapi dan tahapan-tahapan apa yang mau kita jalani. Lalu yang kelima, cari mediator, cari mereka bisa membantu kita. Ya, apabila memang perlu sudah dalam tahap profesional atau praktisi di bidangnya, mereka yang memang expert di bidangnya, go ahead, nggak apa-apa gitu, tidak perlu merasa malu atau rendah diri ya, minder gitu ya. Rendah hati harus, rendah hati bahwa ya saya perlu pertolongan gitu ya. Humble, saya memang sedang ada persoalan, saya perlu pertolongan. Tapi cari ya, komunikasikan dengan mereka yang memang berpengalaman, berpendidikan, mereka yang memang punya pekerjaan di bidang itu, ya, psikolog, psikiater, tadi saya sampaikan macam-macam lain. Yes. Oke, Mbak Pipit, untuk menutup. Oh, sudah selesai. Aduh, cepat sekali. Tidak terasa. Iya, tidak terasa, masih mau ngobrol panjang lebar karena durasi ini. Mungkin sedikit kita tutup dengan konklusi. Silahkan Mbak Pipit. Baik, mengurai dan menghadapi masalah dengan tenang. Kita semua yakin bahwa ini hal atau kecakapan yang penting untuk kita miliki. This is also soft skill loh ya. Soft skill bukan hanya public speaking, bukan hanya organizational skill, bukan hanya itu, tapi bahwa kita berani untuk menghadapi masalah dengan ketenangan hati, itu juga kecakapan. Dan yakin bahwa tidak ada persoalan dalam hidup ini yang tidak ada solusinya. Jadi teknik pernafasan itu penting, berpikir jernih itu penting, mencari solusi, mencari mediator ya untuk bisa membantu, atau tadi yang expert itu juga disarankan. Demikian Mbak Maria dan Smart FM listeners. Jadi ketenangan itu perlu, kita belajar ada namanya Zen living gitu ya, tenang untuk menghadapi persoalan yang kita sedang jalani, karena setiap orang pasti ada masalah sendiri-sendiri, tidak bisa kita bantu. Betul sekali. Percaya saja setiap masalah itu pasti ada solusinya juga. Terima kasih Mbak Pipit untuk sharingnya di malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di 3 minggu ke depan, semua listeners. Jadi pastikan Anda selalu menyimak Smart FM dengan serangkaian program-program yang tentunya mengedukasi dan juga menginspirasi Anda. Saya Maria Delsa dan saya Vivit F. Argarini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.